Baik teman-teman, terima kasih atas waktunya. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Epriza Morisi Mangusong dengan NIM 009. Di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian Excel, apa sih fungsinya, terus yang tools yang ada yang di Excel, dan cara membuat data. Nah, sebelum kita mau buat data, lebih baik kita tahu dulu apa sih artinya Excel. Nah, pengertian Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office. Berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Selanjutnya, Excel secara fundamental menggunakan spreadsheet untuk manajemen data serta melakukan fungsi-fungsi Excel yang lebih dikenal dengan formula Excel. Excel merupakan program spreadsheet elektronik. Spreadsheet adalah kumpulan dari sel yang terdiri atas baris dan kolom tempat Anda memasukkan angka pada Excel. Nah, selanjutnya kita juga harus tahu apa sih kelebihan dari Excel itu. Nah, yang pertama itu user interface yang mudah untuk dipahami. Yang kedua, kompatibilitas dengan berbagai platform atau sistem operasi. Nah, yang ketiga itu mudah dipelajari untuk pengguna pemula. Yang keempat, tersedia lisensi dalam versi grosir. Yang kelima itu mempunyai ekstensi XLS atau terpopuler untuk software spreadsheet dan lain-lain. Nah, di dalam Excel juga memiliki kekurangan. Yang pertama itu akses fungsi tertentu seperti fungsi statistik terbatas. Yang kedua itu jumlah sel terbatas. Nah, yang ketiga itu add-ins untuk disiplin ilmu tertentu seperti neural network, Fuji Logic tidak powerful dibandingkan software sejenis contoh MATLAB atau SAS. Nah, kita juga harus perlu tahu juga sih apa sih fungsi dari Excel. Nah, ternyata fungsi Excel digunakan di berbagai bidang pekerjaan, baik usaha kecil maupun perusahaan berskala internasional. Adapun berbagai fungsi dari kegunaan Microsoft Excel adalah sebagai berikut. Yang pertama itu membuat atau mengedit dan mengurutkan atau menganalisis atau meringkas dan memformat data-data secara grafik. Yang kedua itu membuat catatan keuangan dan anggaran keuangan. Yang ketiga itu menghitung atau mengolah investasi atau pinjaman, bisa juga dengan penjualan atau inventaris dan lain-lain. Yang keempat itu melakukan analisis dan riset harga. Yang kelima melakukan perhitungan statistika. Yang keenam membantu berbagai sektor bisnis untuk mempermudah melakukan laporan keuangan. Dan yang ketujuh itu membuat daftar nilai sekolah maupun universitas. Yang kedelapan konversi mata uang. Nah, yang ke-9 itu membuat grafik persamaan matematika dan lain-lain. Nah, selanjutnya saya di sini akan melakukan pengolahan data menggunakan aplikasi Excel. Nah, di sini saya sudah membuka. Yang pertama itu yang kita bisa melihat itu ada file, ada home, ada insert, ada fact load, ada formulas, ada data, review, view, help, WVS, PDF, dan Nitro Pro 10 dan lain-lain. Nah, kita bisa melihat juga di sini ada angka-angka 1 sampai 20 maupun bisa lebih. Nah, di sini di samping ini ada kolom A sampai Z. Nah, di sini ada juga set 1 dan set 2. Set 2 itu bisa memperbanyak. Nah, sekarang kita menggunakan set yang pertama saja. Nah, di sini kita ada juga di sini cut, copy. Nah, di sini juga di insert ada kita bisa melihat di sini ada tabel, kita bisa melihat di sini. Nah, formula sini kita bisa melihat ya di sini, dan data ada di sini. Nah, kita kembali ke home. Nah, di sini ada juga itu bagaimana cara kita bentuk huruf, dan di sini ukuran berapa yang kita mau pakai. Nah, di sini bentuk-bentuknya. Nah, selanjutnya kita buat juga data. Nah, yang kita mau buat itu tinggi badan mahasiswa ilmu kelautan kelas ganjil. Nah, di sini kita juga bisa membaguskan atau merapikan sesuai keinginan kita. Nah, di sini kita bikin juga nomornya. Nah, di sini kita bisa dengan menggunakan ini kita bisa menggeser atau memperkecil sebuah kotak. Dan di sini kita buat juga
Di sini kita mencari tinggi badan perempuan dan laki-laki. Nah, kita bisa juga memperkecil di sini, dan di sini kita bikin sentimeter. Nah, di sebelahnya kita buat juga dengan tinggi badan laki-laki. Nah, kita buat juga sentimeternya juga. Nah, selanjutnya kita tulis namanya, terserah sih mau tulis nama siapa. Di sini saya membuat Priza, yang kedua Meli, yang ketiga itu Frozen. Nah, yang keempat itu Mermaid, dan kelima itu Shari. Nah, kalau tingginya kita bisa buat secara random mau berapa, dan di laki-laki pun kita buat seperti itu. Namanya yang pertama saya buat di sini Jovan Sarul, di sini Jevan, di sini Jones, dan di sini Abraham. Nah, tingginya kita bisa menyesuaikan rata-rata tinggi cowok pada umumnya. Nah, di sini kita bisa merapikan biar agak sedikit rapi gitu. Nah, kita buat juga di sini rata-rata tinggi, rata-rata gitu. Nah, kita bisa membuat warna supaya kita bisa tahu kalau ini ada tinggi badan mahasiswa IKA. Biar kita lebih lebih mengerti perbedaan-bedaannya. Kalau yang warna kuning untuk perempuan, kalau yang hijau untuk laki-laki. Nah, kita bisa menggeser atau merapikan. Nah, baik, jadi kita kalau mencari total rata-rata tinggi mahasiswa itu, kita menambahkan dari rata-rata tinggi perempuan dan rata-rata tinggi laki-laki, kita tambahkan 160 ditambah 170,8, lalu kita bagi dengan 2, dan hasilnya mendapatkan 165,2. Nah, total rata-rata tinggi mahasiswa IKA kelas ganjil adalah 165,2. Nah, sekian dari penjelasan saya. Jikalau ada kesalahan, saya mohon maaf, dan saya tutup dengan kata terima kasih.